Kalau ada yang lagi nyari laptop gaming, laptop high performance, laptop untuk ngedit video, untuk CAD, untuk 3D ya, dan cari yang budgetnya mepet di bawah 10 juta ya, ini adalah saatnya. Ini video akan bahas mengenai 9 laptop gaming resmi di bawah 10 juta rupiah. Oke, jadi kali ini kita menemukan 9 laptop gaming resmi di bawah 10 juta rupiah. Bukan 9,9999, yang paling murah ntar ada di 8 jutaan. Tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu. ya, ini pertengahan September 2025 ya. Kenapa saya harus nyebutin? Karena kita nggak tahu nih apakah harganya masih bertahan begini atau tidak. Tapi yang jelas kita lagi ngecek-ngecek harga terus kaget. Kenapa laptop gaming harganya segini? Ada dibanting semua kayaknya nih. Ada dibanting semua. Perang diskon ya. Perang diskon. 9 unit laptop gaming resmi harganya ada di bawah 10 juta. Biasanya nemu 2 biji aja udah girang. Sekarang banyak banget. Ini banyak banget, ada 9. Dan ini nggak kaleng-kaleng. Coba definisi laptop gaming yang kali ini dalam video ini apa? Nah, kalau menurut kami nih, laptop gaming itu yang pertama jelas ya punya discrete GPU. Ya. Dan ini bukan cuma discrete GPU-nya harus bukan yang low power. Jadi kan ada, kalau Nvidia ada yang seri MX berapa gitu, MX 500 series. Nah, atau itu kita nggak masukin. Bukan. Radeon masuk kencang ya. Radeon dia sebenarnya namanya sama sih ya. Jadi gimana ya? Tapi dia ya kita nggak pakai yang low power ya. Biasanya kan yang MX gitu dia cuma 15 sampai 25 watt gitu maksimal. Nah, itu kita nggak masukin. Yang kita masukin yang ya kalau Nvidia sekarang RTX udah nggak ada GTX ya. Udah nggak ada RTX tuh kita. Jadi bukan masukin. GTX ya. Ini bukan ada yang pakai GTX nyisa gitu, enggak ada. Ini RTX semua. RTX semua. Nah, berikutnya tentunya prosesor. Kita juga cari yang pakai H series atau HS atau HX, intinya yang emang high performance gitu. Jadi yang emang H ya, bukan U, bukan yang maksa P gitu, enggak. P masih boleh lah sebetulnya kalau zaman pada masanya. Kalau sekarang udah nggak ada P. Sekarang udah nggak ini. Terus apa lagi? Nah, berikutnya RAM-nya itu jelas harus bisa di-upgrade. Oh, pantes yang bisa yang disolder nggak masuk sini ya? Oke, siap. Saya kan untuk laptop gaming itu hal yang biasa paling sering ditanyain adalah RAM-nya gimana gitu kan. Iya, dan misal kalau datang 8 GB bisa di-upgrade 16 atau bisa di-upgrade ke 32, ya udah yang penting bisa di-upgrade gitu. Iya. Soalnya laptopnya udah kencang ya. Laptopnya kencang gitu. Nah, berikutnya untuk layar. Layar tuh refresh rate harus lebih dari 120 Hz. Minimal 120 Hz lah. Jadi 120, 144, kalau ada yang 165 kita masukin juga gitu. Nah, terus yang paling penting semua barang yang kita masukin di video kali ini tuh resmi, garansinya resmi juga, dan semua barang baru. Semua barang baru. Bukan barang second. Bukan barang second, bukan. Nah, kita mulai dari mana dulu nih? Yang murah dulu atau yang mahal dulu atau abjad? Yang paling enak yang murah dulu dong. Murah dulu. Itu the point dong kalau murah dulu. Kan yang dicari di bawah 10 juta. Iya. Jadi ini tipe brand laptop yang ada yang paling murahnya. Ada yang paling murahnya. Oke, yang pertama ini ada MSI Tin 15. Tin 15. Iya, Tin 15 langganan nih di bawah 10 juta. Langganan. Iya. Di sini MSI Tin 15 ini di bawah 10 juta ada 3 varian. Ini yang pertama, ini harganya agak ajaib sih. 8.099.000. Bukan 8.999.000, 8.099. 8,1 kembali 1.000. Ya. Nah, ini prosesornya ajaib juga. Udah Core i5 12450H. Ini 12 8 core 12 thread. Buat multitasking harusnya udah lumayan oke. Terus GPU dia pakai RTX 2050 laptop GPU. Ini 4 GB DDR6. Kalau menurut MSI ini max TGP-nya 45 watt. 4 giganya sih, tapi udahlah nggak apa-apa lah ya harga segini ya. Harga segini. Gimana lagi? Terus ada lagi apa yang lucu dari MSI? Terus yang kedua, varian kedua ini harganya 9.025.000. Ini pada saat kita ngecek ya, pada saat video ini direkam ya, 9.025.000. Nah, ini prosesornya pakai yang ini naik dikit. Dia pakai Core i7 12650H. Ini 10 core 16 thread. Terus GPU-nya masih sama, pakai RTX 2050.
Oke, ini benda yang sama berarti ya? Benda yang sama, ini TGP-nya iya. juga 45 Cuma beda prosesornya. Prosesor. Oh oke, kalau tadi dia di 12 thread, ini 16 thread. Iya. Nah yang ketiga ini, varian ketiga, ini harganya naik dikit nih, 9.259.000. Oke. Dari Core i7 tadi. Ini prosesornya di sini masih Core i5 12450H. Ya. 8 core 12 thread. Tapi ini GPU-nya ini naik nih. Jadi RTX 3050. Jadi udah beda banget ini, Mbak. Dikerjain ya sama MSI ini, disuruh milih loh, mau i5 pakai 2050, mau i7 pakai 2050 atau mau i5 pakai 3050. Ayo. Kan pusing dia. Tapi ini sebenarnya malah menarik ya. Jadi kayak kalau emang yang pengen beli butuh prosesor kenceng gitu buat multitaskingnya lebih berat, mungkin bisa ambil yang i7 gitu kan. Iya sih, betul. Kalau emang dipakai buat gaming yang lebih sering, yang lebih butuh discrete GPU kenceng, bisa ambil yang 3050 dan harganya masih di 9,2. Terus kalau yang betul-betul gitu. harus ngirit banget, nah, ya udah bisa ambil yang 8 juta tadi. 8,1 lah. 8,1 itu buat upgrade RAM beres udah tuh. Iya. Kan? Nambah 8 GB lagi udah beres ya. Oh iya, ini berapa RAM-nya semuanya nih? Semuanya ini RAM-nya 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Jadi masih DDR4 semuanya ya? Masih DDR4 semua. Dan ini punya 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade. Dan beberapa toko online kita temuin dia ada opsi langsung ke 16 GB. Jadi tapi harganya nggak segini ya? Ya nggak segini. Ini harga basicnya. Ini harga basic 8 GB. Harusnya nambahnya nggak terlalu jauh lah. Iya. Oke. Storage-nya dia langsung 512 GB, bukan 256 lagi. Laptop gaming ada 256 sih jitak sih sebetulnya ya. Udah nggak ada. Iya sih. Udah nggak ada untungnya. 512 itu udah minimum banget. 512 minimum sih, ya. Terus. Dan dia enaknya dia bisa pakai dual storage. Jadi yang storage kedua itu SATA 2,5 inci. Oke. Jadi ada M.2 sama ada SATA. Yang M.2 udah keisi, SATA-nya kosong. SATA kosong, bisa pakai hard disk atau SSD SATA aja. Iya, bisa. Terus apa lagi yang menarik di sini? Dia layarnya 15,6 inci, udah IPS juga. Ya, IPS level. IPS level, Full HD 144 Hz. Tapi ini emang masih 45% NTSC. Sekitar 60% sRGB bukan yang 100% sRGB. Iya. Harga segini ya udahlah. Jangan banyak protes. Harganya udah segini. Ya. Tapi ini menarik ya. Namanya itu MSI Thin kan? Nah, ada alasan kenapa namanya Thin. Sebenarnya bodinya nggak tin-tin amat, tapi bobotnya ini yang tin, ya kan? Slim. Ini bobotnya sekitar 1,8-1,9. Ya, jadi laptop gaming yang klasik itu ada di 2,3 2,5 ya. Itu yang umum ya di 15,6 inci sampai 16 itu 2,3 2,5 lah itu umum. Untuk berada di 2 kilo itu udah termasuk ringan, ya kan? Dan MSI yang satu ini tuh konsisten di bawah 2 kilo. Bingung gimana? Dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Iya, jadi ini nggak cuman harganya yang ringan, bobotnya juga ringan. Ringan di dompet, ringan di tas. Iya. Ada garansi resmi juga dari MSI Indonesia ya. 2 tahun. 2 tahun. Oke, ada lagi selain MSI apa lagi nih? Atau yang lain lagi? Nah, MSI ganti merek. Ada berikutnya, tapi kita pindah merek dulu. Oh, pindah brand. Ya, tadi kita ada dapat MSI, yang ini berikutnya ada dari Acer Nitro V15, V15. Ya. Nah, Acer di sini juga punya 2 varian ya. Ada 2 varian. Ada 2 varian. Yang pertama itu harganya di 9.164.000. Oke. Jadi 9,1-an. Prosesornya pakai Ryzen 5 6600H, punya 6 core 12 thread. Jadi buat multitasking juga udah oke. Terus varian keduanya harganya di 9,399. Kalau yang ini itu prosesornya pakai Intel Core i5 13420H, 13 Gen jadi udah. 13 Gen. Ini beda jumlah core berarti yang satu 6 ini 8. Ya, beda jumlah core. Yang ini total 8 core dan tapi dia punya 12 thread. Jadi jumlah core yang lebih banyak tapi threadnya sama. Iya. Jarang-jarang ketemu ya laptop gaming pakai 6600H. Ya, jarang. Soalnya padahal seharusnya memang begitu. Iya. Namanya 6600H. Cuma brand lokalnya kebanyakan pakai ini buat laptop yang ya udah yang sendirian aja, itu. tipis-tipis itu kan. Padahal ini sebenarnya prosesor buat gaming. Diborong semua sama. Nah itu tadi kan berarti ada 2 laptop dari Acer Nitro V15. Yang satu AMD, yang satu Intel. Beda harga tipis ya. Jadi fanboynya Intel bisa beli yang Intel, fanboynya AMD bisa beli AMD gitu kan. Silahkan pilih sendiri. Yang sama apa?
Nah, itu tadi yang beda cuma prosesor ya. Jadi semuanya itu sama. Iya gitu. kan itu beda prosesor kan. Nah, untuk discrete GPU ini sama-sama pakai RTX 2050. Oke. 4GB GDDR6. Oke. Terus RAM-nya dia juga 8GB DDR5. Tentunya ini bisa di-upgrade ke dual channel juga ya. Biasa, seperti biasa ada slot tambahan. Dia punya 2 slot gitu. Dan kalau emang mau beli langsung upgrade, beberapa toko online juga ada yang nyediain upgrade gitu. Storage-nya 512GB juga, SSD M.2. Nah, menariknya di Acer Nitro ini dia punya satu slot M.2 kosong. Oh, jadi kalau yang tadi SATA yang kosong, ini ada tambahan M.2. Jadi M.2-nya ada 2. Ya, M.2-nya ada 2, yang satu udah keisi, yang satu kosong. Jadi kalau misal mau upgrade kita nggak usah ganti SSD yang udah kepasang dan karena ini M.2 jadi speednya kenceng lah, jauh lebih kenceng dari yang SATA. Oke. Nah, untuk layarnya dia pakai IPS level juga, ukuran 15,6 inci, Full HD, refresh rate-nya di 144 Hz, dan sama seperti yang tadi ini masih 45% NTSC. Berarti 60% sRGB juga, belum 100% ya. Oke. Nah, tapi ini biasanya udah pakai Office ya? Ya udah. Ini udah ada Microsoft Office-nya. Terus garansi dia 3 tahun yang terdiri dari 3 tahun layanan, 2 tahun spare part, dan 1 tahun priority care atau Acer Accidental Damage Protection. AADP. Bukan ADC tapi AADP. ADC apaan ya? Jadi garansi 3 tahunnya itu 3 tahunnya cuma dapat layanan. Kalau 2 tahun pertama layanan dan spare parts. Nah, tahun pertama itu priority care, diurusin banget. Jadi sebetulnya paling bener adalah rusak di tahun pertama. Gak gitu ya? Gak gitu. Harapannya sih gak rusak. Ya soalnya kan perlindungan terkuatnya itu di tahun pertama kan. Iya kan? Benar. Apapun yang terjadi di tahun pertama beres aja gitu. Oke, ada lagi gak dari Acer? Untuk Acer itu aja. Selanjutnya Mas Gatot mungkin. Oke, berikutnya kita udah 5 ya. Udah 5. Oh iya udah 5 ya. Udah 5 opsi loh. Baru jalan bentar udah 5 aja. Udah 5 opsi. Ada 5 opsi. Berikutnya ada apa lagi kita? Berikutnya ada HP Victus 15. Oke. Yang satu ini ada 2 varian yang masuk list kita. Ada 2. Ada 2. Di bawah 10 juta. Oke. Varian pertama ini harganya sekitar 9.352.000. Nah, ini prosesor pakai Intel Core i5 13420H. Di 8 core 12 thread. Terus varian keduanya ini agak ajaib nih prosesornya. Harganya 9,8. Ini prosesornya pakai Ryzen 7 7445HS. Susah nyebutnya. 45 berarti Zen 4 Plus. Zen 4 Plus, iya. 4 Plus, 45 kan? Iya, tapi HS. HS itu buat yang slim. Iya, buat yang slim. TDP-nya agak ditahan. Ya. Dia pakai 6 core 12 thread. Dan ini ada 2 Zen 4 dan ada 4 Zen 4C core. Ya, jadi kombinasi. Ya, ini nah ini ya, siapa bilang Intel soal lebih mahal? Kalau di Victus enggak, Intelnya lebih murah. 93 lawan 98. Lumayan bedanya. Lumayan. Tapi itu berarti yang sama di prosesornya. Iya, yang sama prosesornya. Yang beda. Yang beda. Ya, yang beda di prosesor. Yang sama ini untuk discrete GPU-nya, dia sama-sama pakai RTX 2050 4GB GDDR6. Oke. Terusnya untuk RAM-nya, ini dua-duanya langsung 16 GB. Wih, luar biasa. Dari tadi 83. Tadi 83 ya, Acer di 88 GB. Ini langsung 16. Langsung 16. Tapi di sini, tapi di sini masih single channel. Udahlah enggak apa-apa lah, yang penting udah 16 dulu lah. Iya, 16 dulu lumayan. Ya maksudnya kalau baru beli gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Lagian kalau enggak pakai IGP-nya enggak terlalu butuh-butuh amat, jadi dual channel sih sebenarnya. Ya, tambah apa juga sih, lebih kencang sih, performance lebih optimal gitu kan. Terus. Oh ya, ini untuk RAM ya, yang Intel itu pakai DDR4, sementara AMD-nya pakai DDR5. Itu karena emang prosesor AMD-nya cuma bisa DDR5. Iya, betul juga. Terus untuk SSD dia pakai 512 GB. Layarnya IPS 15,6 inci juga, Full HD 144 Hz, dan ini sama juga 45% NTSC juga. Ya belum. Ya, oke. Dan seperti biasa ada Office juga. Dan garansi 2 tahun dari HP Indonesia dengan ADP yang bisa diklaim 1 kali per tahun. Jadi ADP-nya 2 juga. 2 juga. Berarti 1 kali per tahun 2 kali. Ya. Oh, jadi berarti ADP 2 tahun.
Aman selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Yang tadi aman total. Yang tadi cuma tahun pertama ya? Enggak sih, aman juga tahun keduanya. Cuman kalau ini kan ada accidentalnya. Jadi kalau tahun pertama jatuh masih dimaafkan. Kalau yang tadi tahun kedua jatuh salah sendiri gitu. Ya kalau jatuh salah sendiri sebetulnya sih. Oke, ada lagi mungkin apa? Omen mungkin ada enggak ya? Enggak. Kita belum nemu Omen di bawah 10 juta ya. Kita akan teriak-teriak happy kalau sepertinya kalau kita nemu Omen di bawah 10 juta, kita dulu yang borong. Habis itu kita jual ke kalian di 15 juta. Aku mau 10. Nggak usah dibahas tuh mah, kita diem-diem aja. Oke, next ada apa? Nah, berikutnya ini ada dari brand lokal. Ya, Axio Pongo 725. Dan nah ini yang menarik karena kemarin waktu aku nyari list laptop yang mau dimasukin, ada 2 toko yang dia ngasih 725 V2. 725 V2. Tapi cuma 2 toko nih. Yang satu masih pre-order, yang satu udah ready stock. Bapak-bapak toko-toko yang 2 ini under NDA enggak nih? Saya kita bahas nih gitu. Bentar kita bahas juga udah tertulis secara umum mau nggak mau kan? Kita yang ditelepon Axio ntar. Iya. Kenapa bisa tahu ada V2? Tapi gue curiga mau dikirim dah. Oke. Ini tapi berhubung yang satunya lagi kita belum benar-benar tahu ya. Jadi dan baru 2 toko doang yang listing. Jadi agak hati-hati sama harganya. Tapi paling nggak kita nemunya begitu. Ya, gitu ya. Kita nemunya begitu. Jadi 1,9 berapa? 9, sekitar 9,4. Sekitar 9,4. Dua-duanya sama-sama 9. Yang satu 94 bawah, yang satu 94 atas lah gitu. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah untuk yang V2-nya ya. Jadi ya, tapi paling nggak kita bahas dulu aja sekarang, nggak apa-apa lah. Ya. Oke. Apa yang beda? Nah, kalau lihat spesifikasinya ini sebenarnya mirip ya. Yang beda tuh cuman prosesornya. Untuk varian yang awal, yang V1 itu pakai Core i7 12650H. 12th Gen. Ya, dan ini kita udah pernah review nih. ya. Jadi buat yang penasaran bisa langsung cek tinggal video cek reviewnya. Aja reviewnya. Nah, terus untuk yang V2 ini prosesornya lebih baru. Dia pakai i7 13620H. 13. Oh, baru 13th Gen. Nah, ini sebenarnya untuk prosesor dia dua-duanya sama ya, sama-sama punya 10 core dan 16 thread. Tapi yang beda itu di maksimum turbo frekuensinya. Kalau yang 13 Gen itu di 4,9, kalau yang 12 Gen itu di 4,7. Ini prosesor yang sama sebetulnya. Di bidding. Beda max turbo frekuensinya doang. Sama beda gen. Oke. Nah, kayak gitu. Curiga base-nya sama. Ini base-nya sama nih. Udahlah, ini benda yang sama nih. 12 sama 13 emang suka begitu ya. Nah, gitu. Itu. Kalau Ultra tuh baru beda tuh nanti. Itu mah udah gak usah ditanya. Next apa lagi? Nah, terus jadi yang beda cuma prosesornya, yang lainnya tuh sama semua nih. Untuk GPU dia pakai RTX 2050. Ini langganan ya di bawah 10 juta ya. Langganan 2050 ya. Langganan. Tadi baru ada satu yang 3050 ya. Ya baru si satu, MSI. Baru MSI ada satu biji yang 3050. Nah, dia pakai 2050 4 GB GDDR6. RAM-nya ini langsung 16 GB. Mantap. Tapi udah dual channel. Luar biasa. Jadi bukan single channel ya, ini udah dual channel, udah siap pakai. Langsung dual channel. Axio memang lebih, orang Indonesia tuh lebih paham apa yang dibutuhkan sama orang Indonesia juga. Bener. Tapi gitu. kalau misal emang dirasa kurang mau upgrade, tentunya bisa dengan melepas RAM yang udah kepasang, diganti supaya jadi 32 GB bisa juga gitu. Storage-nya seperti biasa 512 GB SSD M.2 dan yang satu ini masih punya satu slot M.2 tambahan. Jadi kalau misal butuh upgrade bisa di-upgrade, nggak usah ganti SSD-nya gitu. Layarnya dia pakai IPS 15,6 inci, resolusi Full HD 144 Hz, 45% NTSC. Aduh, belum ada ya. Belum ada yang 72 ya. Nah, untuk bobot laptopnya ini dulu yang versi lama itu sekitar 2,09 kg. Jadi 2 kg lah. Lumayan. Oke. Nambah clock nggak nambah berat kan? aduh. Ya juga ya. Ya ini belum dapat Office tapi ya. Nah, ini sayangnya belum dapat Office. Tapi garansinya ini kayaknya yang paling menarik nih. Dia 3 tahun lengkap dengan ADP di tahun pertama, dan ADP-nya Axio itu mengcover kecurian. Iya, ini malah kecurian. Jadi menarik banget. Ini kan ADP plus kalau nggak salah ya. Iya. ADP extra. ADP extra. Itu mah ide gua, ADP plus. Diadopsi jadi ADP extra kan gitu ya. Jadi hilang pun
hilang pun diganti. Di cover, ya. Kalau nggak salah bencana alam juga ya di cover ya. Iya kan? Di cover juga. Satu tahun pertama. Jadi di tahun kedua jangan diajak lewat dekat-dekat gunung berapi yang lagi aktif. Jangan jalan-jalan di tempat yang ramai begal. Oh jangan gitu. Oke, ini baru berapa? Udah 8 ini. Udah 8 ini. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Satu lagi ini yang terakhir tapi bukan berarti yang jelek ya. Last ini but not least berarti. Last but not least. Ini Asus Gaming. Ntar dulu. Sebentar. Kata pertamanya nggak masuk di akal. Asus dan laptop gaming di bawah 10 juta itu nggak sinkron. Bener sih. Dari pengalaman kita nggak sinkron. Dia dijual di 10 koma aja besok udah hilang gitu. Nah, 11 juta udah hilang dari pasaran. Oke, ini apa nih Asus Gaming apa? Asus Gaming K16. K16. Nah, ini Oke. Kalau kalian tahu TUF Gaming itu terjangkau, ini lebih terjangkau lagi. Lebih terjangkau lagi dari TUF Gaming. TUF Gamingnya terjangkau dari mana? Dulu kayak dulu. Dulu terjangkau. Setidaknya lebih terjangkau dari ROG. Iya, daripada Strix Car gitu kan dia lebih terjangkau. Untuk harganya ini ya nggak montok atas sih ini di 9.550.000 ini terakhir kali kita cek. Iya betul. Ini yang kemarin kita bahas ya. Ini perdebatannya lumayan ya, karena orang yang berbeda ngecek harganya dapatnya beda-beda. Nah itu. Saya tidak tahu kenapa. Ada yang dapat 9,55, ada yang dapat 9,8, ada yang dapat 9,9. Karena ini yang kemarin gue cross check. Sebetulnya nih harga benernya berapa? Dari Asus itu resminya di 9,9. Masih gitu. 20. Satu hari sebelum video ini dibuat ya, resminya 9,9. Tapi entah siapa ada yang memotong lagi marginnya jadi 9,55, 9,8 gitu. Jadi untung-untungannya aja nanti ya. Nah itu siapa? Untung-untungan voucher akunnya. Iya, untung-untungan voucher akun. Prosesor pakai apa nih? Nih prosesor mirip-mirip sih sama yang kayak tadi, Core i5 13420H. Ya 13, Gen 13 Core i5. 8 core 12 thread. 8 core 12. Terus discrete GPU-nya dia pakai RTX 3050. Luar biasa. Udah Asus Gaming 3050. Di bawah 10 juta lagi. Di bawah 10 juta. Sejak kapan Asus bikin gitu? Nah, RAM berapa? 8. 8, 16 lah, DDR4. Tapi udah aneh ya. Aneh sih. Bukan aneh dalam arti kata buruk ya. Aneh dalam arti kata lu nggak check out nih serius. Oke. Tapi terus, ini RAM ini 16 GB itu RAM onboard ya. Oh dia onboard. Tapi tenang, ada slot SODIMM-nya. Jadi kalau mau upgrade masih bisa. Oh jadi base-nya 16 lah. Base 16 dan ini onboard. Oke, kita nambahin lagi masih bisa. Oh iya. Nambah 8 GB juga masih bisa. Masih bisa. Masih oke lah. 8 GB murah. DDR4 lagi. Iya, oh DDR4. Iya, gampang, murah banget. Receh. Murah. Storage 512 GB. Terus layarnya ini pakai resolusi 1920 x 1200 pixel. Jadi 16 banding 10. Modern. Yang biasanya yang lain tuh 1080 kan. Nggak berasa kayak laptop 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu ya. Bukan. Rasa kayak laptop atasnya ya. Atasnya udah 16 banding 10 gitu ya. Ini emang rilis baru sih, dia rilis gaming Asus Gaming. Iya, Asus Gaming itu baru setahun kayaknya. Belum nyampe. Belum ada setahun. Belum nyampe. Loh, terus kenapa dibanting? Nah itu. Tapi gak apa-apa. Banting terus aja, gak apa-apa. Banting terus aja. Oke, panelnya apa? Ini panelnya IPS level, refresh rate 144 sama 45% NTSC. Belum nyampe. Oke, nggak apa-apa. Terus dia seperti biasa udah ada Microsoft Office. Oke. Dan garansinya 2 tahun internasional. Nah, buat yang mau kuliah ke luar negeri atau mau program pertukaran pelajar ke luar negeri cocok nih. Nanti dibawa kemana aja tuh keluar negeri bisa selama ada representatif Asus di situ. Nah itu kalau nggak ada gue juga. Kalau nggak ada ya nggak bisa digaransiin. Sama dia ada Asus VIP Perfect Warranty di tahun pertama yang mengcover 100% biaya spare part dan perbaikan. VIP ya? VIP. Harga segi dapat VIP. Nah itu kemarin gue cek 80%, tapi ternyata konfirmasi lagi ke Asus ternyata 100% untuk Asus Gaming. Wow, jadi semua lini gaming sudah tidak ada itu 80%. Udah VIP Perfect Warranty kayaknya semua. Baru bulan lalu deh diaplikasiin.
Iya, baru orang waktu kita review TUF Gaming itu kan masih 80% Iya, masih dia. 80%. Ini baru banget ini. Sekarang udah upgrade 100% lagi. juga. Wah, berusaha lah. Oke lah, keren. Tinggal tambah ke tahun kedua ini kayaknya. Ya, betul, 2 tahun gitu. 2 tahun. Enggak ada kan ADP 2 tahun dari tadi ya? Ada HP. Oh, HP. Cuma HP. SP nggak salah. 1 tahun pertama, 1 tahun kedua. Tapi jujur ya, gue kalau disuruh milih pusing loh. Pusing ya? Kalian pusing nggak kalau disuruh milih di antara 9 ini? Dan harganya mepet loh. Harganya mirip, tapi masih ngerentang juga gitu loh. Kalau mirip tuh 9,9, 9,7, 9,8 semua, gampang tinggal lihat spek. Masalahnya ngerentang dari 8 juta. Mau pilih yang murah apa mau pilih sekalian? Mau murah sekalian. Terus dana sisanya yang 1,9 juta dipakai buat nge-upgrade. Nah iya. Bisa loh. Bisa. Buat nambah SSD, nambah RAM, Beli mouse mungkin. beli mouse, cukup bisa banget. bisa banget kayak begitu. Atau mau all out langsung. Ya kan? Benar. Wah, ini sih pusing loh. Ini sih pusing. Tapi ini adalah pusing yang bagus. Satu hal yang harus saya ingatkan adalah ini video di shoot bulan September tanggal 16, tahun 2025. Kenapa harus diingatkan? Karena kalau udah bicara harga murah, kita tidak tahu apakah harganya bisa bertahan seperti ini. Semoga malah ambrol lebih turun lagi ya gitu. Fluktuatif banget soalnya. Tapi takutnya ini fluktuatif banget. Jadi paling enggak kalau kalian nonton 2-3 bulan setelah ini dan wah kenapa harganya lebih mahal? Ya Anda terlambat bro. Makanya subscribe dong, subscribe. Anda kelewat gitu. Oke, kalau begitu ada lagi? Ada yang ke-10 enggak? Habis. Habis. Untuk saat ini habis. Oke, kalau gitu dari 9 ini kalian pilihnya yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalian mau minta kita cariin laptop apa lagi? Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang nanya kita laptop apa yang cocok. Benar. Untuk menekankan lagi ya, laptop gaming ini lebih cocok atau lebih pas disebut sebagai laptop high performance sebetulnya ya. Entah kenapa mereka suka banget pakai nama gaming. Ini laptop high performance. Kenapa? Ini akan cocok buat ngedit video. Ini ngedit video sampai 4K 30 masih enteng harusnya nih. Semuanya kuat. Semuanya kuat. 4K 30 masih enteng ya. Buat 3D udah lumayan ya. Blender mah mau mengawali Blender udah lumayan banget. Yang sederhana aja. Iya. Ya kalau sederhana pakai yang lain juga bisa. Ini udah lumayan sebetulnya. Terus kalau mau dipakai buat CAD misalnya bisa banget, buat layout, buat apapun yang berat-berat ini sudah bisa, tinggal sesuaikan RAM-nya aja, ya kan? Biasanya di RAM itu. Ya, RAM-nya aja yang masalah karena prosesornya udah lumayan kencang di sini, terus GPU-nya juga ini udah RTX series, apalagi kalau ngambil yang RTX 3050. Nah, itu sedap gitu. Jadi kenapa kita excited sekali karena memang laptop-laptop ini adalah yang banyak dicari-cari sama banyak orang. Cuma memang kalau bicara soal layar, kalau misalnya butuh 100% sRGB atau yang dibilang 72% NTSC, ya sepertinya nanti kalau udah butuh banget bisa nambah layar eksternal itu. Terlepas dari kebutuhan-kebutuhan itu, kalau memang ada yang butuh laptop buat gaming atau butuh laptop untuk multitasking, jelas ini oke banget. Udah oke banget. Murah dan kenceng ya jelas. Iya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi laptop berikutnya. Siang.